Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Bonita dari NIM 3311201080 dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan mempresentasikan metode analisis benjolan lidah sesuai dengan tugas kimia analisis lanjut. Untuk yang pertama, di sini ada identifikasi dan penetapan kadar benjolan lidah dalam farmakope. Untuk identifikasi, di sini ada benjolamida dan struktur senyawa benjolamida sudah terlampir. Untuk selanjutnya, identifikasi A. Spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan dalam kalium bromida P menunjukkan maksimum pada bilangan gelombang yang sama seperti pada bleomycin sulfat BPFI. Menunjukkan reaksi sulfat cara A, B, C, dan D seperti tertera pada uji identifikasi umum. Untuk penetapan kadar, dilakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertera pada kromatogram 931. Dapat ditambahkan 4,0 mili triethylamine P ke dalam 1000 mili air atau pH hingga 3,0 dengan penambahan asam fosfat P. Masa gerak campuran asetonitril P datar 25:75. Saring dan audarakan jika perlu dilakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Untuk selanjutnya, larutan uji ke dalam kromatograf, rekam kromatogram, dan ukur semua respons puncak. Hitung persentase senyawa sejenis A benjolamida dalam zat dengan rumus RU per RT kali 100. RU adalah respons puncak senyawa sejenis A benjolamida dan RT adalah jumlah semua respons puncak benjolamida dan senyawa sejenis A benjolamida. Untuk identifikasi dan penetapan kadar benjolamida dalam jurnal penelitian yaitu dengan metode kromatografi cair fase balik yang cepat, sensitif, dan akurat telah dikembangkan dan divalidasi untuk penentuan simultan benjolamida dan timolol maleat tersediaan mata. Pemisahan kromatografi kedua obat ini dicapai pada Jorbach Eclipse Plus Agilent Technology 150 mm dikali 4,5 mm sebagai fase diam dengan fase gerak yang terdiri dari buffer trimethylamine fosfat, asetonitol, metanol 70:20:10 volume per volume pada lajur aliran dan seterusnya. Untuk analisis kualitatifnya di sini ada pemisahan dilakukan dengan menggunakan fase gerak yang terdiri dari vapor dan fase organik LTD Cina dan timolol sebagai maleat timolol dengan potensi 99,50 dikumpulkan dari Sifavitor SPA Italia sampel pasar benjolamida 1% dan timolol 0,5 sediaan mata Azarga dikumpulkan dari Alco Laboratories Australia. Penyangga triethylamina fosfat dibuat menggunakan 4,0 mili triethylamine dalam 1000 mili air. pH diatur dengan asam fosfat hingga pH 5,0 atau kurang lebih 0,5. Untuk analisis kuantitatifnya, di sini analisis kuantitatif dilakukan dengan cara perhitungan kadar sampel berdasarkan persen area konsentrasi menggunakan metode kurva kalibrasi larutan standar. Linearitas metode kromatografi ditentukan dengan memplot grafik konsentrasi versus luas puncak standar benjolamid, timolol, maleat, dan menentukan koefisien korelasi atau R2 dari kedua senyawa. Untuk kesimpulannya, di sini studi validasi menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan akurat, cepat, tepat, dapat direproduksi, dan nyaman dengan koefisien korelasi yang dapat diterima dan standar deviasi yang membuat metode RPH-PLC yang diusulkan berharga untuk penentuan benjolamida dan timolol secara simultan dari sediaan mata sehingga metode yang dikembangkan dapat digunakan dengan mudah untuk analisis kendali mutu, stabilitas, dan studi lebih lanjut. Untuk daftar pustaka di sini saya menggunakan Farmakope Indonesia edisi 6 dari monografi benjolamida di FI edisi 6 halaman 321 dan untuk benjolamida sudah terlampir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.